Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai politik di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah sebuah republik konstitusional federal di mana presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Kongres dan lembaga peradilan berbagi kekuasaan yang melekat pada pemerintah nasional, dan pemerintah federal berbagi kedaulatan dengan pemerintah-pemerintah negara bagian. Cabang eksekutif dikepalai oleh presiden dan tidak memiliki kebergantungan terhadap cabang legislatif. Adapun kekuasaan legislatif berada pada dua kamar Kongres, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, cabang yudikatif atau peradilan terdiri atas Mahkamah Agung dan peradilan-peradilan federal yang lebih rendah kedudukannya. Adapun fungsi peradilan adalah untuk menafsirkan konstitusi dan hukum-hukum federal dan peraturan-peraturan yang berlaku di Amerika Serikat. Hal ini termasuk menyelesaikan sengketa antara cabang eksekutif dengan legislatif. Terdapat dua perbedaan utama antara sistem yang dijalankan di Amerika Serikat dan di sebagian besar negara-negara demokrasi. Hal ini meliputi bertambahnya kekuasaan majelis tinggi di cabang legislatif, sebuah cakupan kekuasaan yang lebih luas dan dipegang oleh Mahkamah Agung, pemisah kekuasaan antara cabang legislatif dan eksekutif, dan didominasi dua partai politik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi politik di Amerika Serikat, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entitas federal yang diciptakan oleh Konstitusi Amerika Serikat adalah fitur dominan sistem pemerintahan Amerika. Tetapi, sebagian besar rakyat menjadi subjek bagi pemerintah negara bagian, dan semuanya adalah subjek bagi berbagai unit pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah setara kabupaten, munisipalitas, dan distrik khusus. Tumpang tindihnya wilayah hukum mencerminkan sejarah Amerika Serikat. Pemerintah federal diciptakan oleh negara-negara bagian. Sejak koloni-koloni didirikan secara terpisah dan memerintah wilayah masing-masing merdeka satu sama lain. Satuan-satuan pemerintah daerah diciptakan oleh koloni-koloni untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu negara bagian. Seiring meluasnya negara, pemerintah federal menganjurkan agar negara-negara bagian baru meniru sistem yang telah ada. Sistem partai politik modern di Amerika Serikat adalah sistem dua partai yang didominasi oleh Partai Demokrat dan Partai Republik. Kedua-dua partai ini memenangi setiap pemilihan presiden Amerika Serikat sejak tahun 1852 dan mengendalikan Kongres Amerika Serikat paling sedikit sejak tahun 1856. Beberapa partai dari waktu ke waktu menerima perwakilan yang relatif sedikit pada tataran nasional dan negara bagian. Di antara dua partai besar, Partai Demokrat secara umum menempatkan dirinya sebagai sayap kiri di dalam politik Amerika dan mendukung prinsip liberalisme Amerika. Sedangkan Partai Republik secara umum menempatkan dirinya sebagai sayap kanan dan mendukung prinsip konservatisme Amerika. Sistem politik Jerman adalah sebuah republik parlementer federal yang demokratis, dan kekuatan legislatif federal yang diurus dalam Bundestag Parlemen Jerman dan Bundesrat Badan Perwakilan Negara-negara bagian regional Jerman. Sejak 1949, sistem multipartai didominasi oleh Uni Demokratik Kristen dan Partai Demokratik Sosial. Yudisir Jerman terpisah dari eksekutif dan legislatur.
Sistem politiknya dibentuk pada Konstitusi 1949, Grundgesetz hukum dasar yang tetap memberikan dampak dengan amandemen minor setelah reunifikasi Jerman pada 1990. Konstitusi tersebut mengutamakan perlindungan kebebasan individual dalam hal hak asasi sipil dan manusia dan membagi kekuasaan antara tingkat negara, bagian dan federal, dan antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jerman adalah anggota pendiri Komunitas Eropa pada 1958 yang menjadi Uni Eropa pada 1993. Negara tersebut merupakan bagian dari kawasan Schengen dan telah menjadi anggota Eurozone sejak 1999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma dari kelompok 1. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya mengenai sistem politik di negara-negara maju, khususnya di negara Jerman. Jerman memiliki pemerintahan sistem parlementer di mana kanselir atau perdana menteri adalah tokoh politik utama negara dan kepala eksekutif de facto. Meskipun kanselir merupakan kepala pemerintahan, dalam sistem politik Jerman terdapat juga presiden yang memiliki peran tapi bukan pada posisi eksekutif. Hanya lebih dari sekedar seremonial, presiden memberikan arahan terhadap politik umum dan perdebatan sosial dan memiliki beberapa kekuasaan cadangan dalam kasus ketidakstabilan politik. Dalam sistem politik Jerman, parlemen dikenal sebagai Bundestag atau DPR RFJ. Parlemen ini dipilih oleh rakyat setiap 4 tahun. Adapun tugas Bundestag yang utama adalah menetapkan undang-undang, memilih kanselir, dan mengawasi pemerintah. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.